Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, sini saya dapat tugas dari kepala sekolah. Iya, Pak. Saya dijadwalkan untuk mensupervisi Ibu hari ini, Bu ya. Iya, benar. Betul, hari ini di pelajaran bahasa Inggris, betul. Iya, benar Bapak. Baik, di kelas sini tertulis kelas 7B ya. 7B, iya. Nah, Bu Diana, sebelum nanti kita bertemu di kelas, izinkan saya menggali beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi hari ini. Sebelumnya di kelas 7B nanti apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai di pelajaran bahasa Inggris ini? Hari ini di 7B kami mau belajar 3 hal Bapak. Yang pertama kami mau belajar menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Kemudian siswa nanti dapat membaca dan menulis waktu dalam bahasa Inggris dengan format 12 jam dan 24 jam. Kemudian yang terakhir siswa dapat menggunakan kata-kata terkait waktu dalam kalimat sederhana. Begitu. Baik, jadi ada 3 hal di sini yang saya tangkap ya. Jadi para murid nanti diharapkan dapat menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, Iya. kemudian menulis Dan waktu, membaca, iya, membaca, kemudian menggunakan kata-kata terkait waktu. tersebut. Baik, tujuan pembelajaran. Kemudian, nah ini nanti ada banyak keterampilan mengajar, Bu ya. Cuma apa sih yang mau dikembangkan nanti di sini di Kesempatan kali ini saya mau disupervisi untuk media belajar saya, Pak. Oke, media, Bu ya. Media. Lebih spesifik apa yang ingin saya amati dari media tersebut? Keterampilan apa gitu? Pertama, ada 2 keterampilan Bapak yang ingin nanti saya tingkatkan. Yang pertama adalah keterampilan menggunakan media yang akan saya bawakan nanti. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya bisa memotivasi siswa-siswa saya menggunakan media belajar yang akan saya gunakan nanti supaya tujuan pembelajaran kami itu hari ini tercapai, seperti itu. Baik, ada 2 hal yang ingin saya amati nanti, Bu ya. Ada keterampilan Ibu dalam memaksimalkan media. Kemudian keterampilan Ibu dalam memotivasi para murid agar bisa berinteraksi dengan media tersebut sehingga tujuan belajar tercapai, begitu. Iya, benar. Baik, terima kasih, Bu. Apa sih strateginya, Bu, yang sudah Ibu persiapkan? Kayaknya menarik ini ya. Saya sudah membuat media belajar yang menarik, Bapak. Media belajar yang saya buat ini terbuat dari karton dan kertas warna-warni. Jadi nanti ada di dalamnya ini ada permainan interaktif berupa jam analog yang berbasis kuis dengan waktu yang terbatas, seperti itu. Oke, baik. Ada media menarik, jadi ada permainannya di dalamnya. Iya, benar, ya? Bapak. Sehingga konsepnya mungkin bermain sambil Belajar. Iya. Baik, terima kasih strategi yang dipersiapkan. Nanti terkait kompetensi yang sudah Ibu ingin saya amati tadi, ada 2 hal tadi ya. Kira-kira menurut Ibu saat ini penilaian Ibu terkait kemampuan tersebut ada di level berapa? Kalau kita bisa rentang dari 1 sampai 10, di angka berapa sih? 6. Di angka 6. Iya. Di angka 6, Bu ya. Dan nanti kira-kira setelah kegiatan ini di angka berapa Ibu mau? Saya berharap bisa ada di angka 8, Bapak. Di angka 8. Baik. Jadi dari angka 6 menuju ke angka 8. Ya, Bu Diana, ini menarik sekali apa yang sudah sama-sama kita gali. Ibu sudah menemukan sendiri terkait hal-hal yang akan kita temukan nanti. Ibu laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas 7B di pembelajaran bahasa Inggris. Harapan saya hal-hal tadi bisa bisa muncul dengan maksimal begitu ya, agar kualitas pembelajaran bisa menjadi lebih baik. Ada yang mau disampaikan sebelum kegiatan pra supervisi ini kita akhiri? Sementara cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nanti berarti kita bertemu di jam ke 7, 7 8 dan 8 di ruang kelas 7. Di ruang kelas 7B. Saja Bu Diana, terima kasih, selamat mempersiapkan
media dan juga hal-hal lain terkait dengan kegiatan pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada nih. Sebelumnya bahasa Indonesia? Bisa. Yang belum bisa? Bisa. Oh, jam ya supaya kita bisa membahasakannya dalam bahasa Inggris. Ajaran. Satu, siswa bisa atau mampu menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Nanti jadi pembelajaran kamu harus bisa mengucapkan. Contoh, kamu bisa membacanya, kemudian kamu bisa menulisnya. Terus tiga, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang terkait dengan jam dalam bahasa Inggris. Ini namanya jam analog itu. Ini tangan jam, ini tangan menit. Nafas. Nafas dulu. Ini dari ya, dari. Ini adem berarti mulainya dari malam sampai ke siang. Ini panas. Itu boleh ya. Go. 15 menit. Jika jarum panjangnya berada di bagian kiri atau warna hijau, gunakan to dan jamnya adalah jam berikutnya. Gabriel, Gilbert sudah nggak ada ya. Gabriel, Hillary dan Jessica satu kelompok. Novalia jadi satu kelompok. Ke sini. Ayo. Eva, Patan, Patir di belakangnya Mas. Ya. Mana Pandu, Novalia, mana? Caca sebelah sini. Ya. Hasana kelompok satu ya. Sebelah sini. Yuk, sama Amel. Sini Mel, duduk bertiga. Jadi nanti merakitnya Ibu sediakan, ini ada paku pinus yang akan kita gunakan, jarum pendeknya di depan. Kalau sudah pas kita tusukin. Tajamnya untuk yang belakang kan masih ada tajamnya. Ditutup pakai kardus sudah Ibu siapkan. Jadi nanti ditutup pakai kardus yang belakang. Jamnya nanti jadinya seperti ini. Paham? Paham. 5 menit membuat jam ini cukup? Cukup. Ya, langsung diambil ininya sayang. Ya, silakan. Bisa. Pinusnya hati-hati, pinusnya hati-hati. Sama tadi Bang Awas ada pinus sayang. Pas pelan-pelan ambil apa lagi sayang, pintar. Arman ini sudah ambil Arman. Kau ngapain ambil? Sudah, mari kita membuat 3. Sudah, Pandu 3. Ini ambil apa? Arman mana Arman? Ini loh. Nah, ini toh. Ini loh. Ayo, sudah dipasang di tengah. Jarum yang panjangnya. Iya. Boleh dikasih angka, angkanya Lakban, ada yang sudah? Sudah Pak? Lakban, Arnold sudah Lakban? Ada yang masih bodoh Lakban? Jam 13 Bu. Sudah nomor 2, 3 dan 4. Bukan yang itu yang di luar. Ayo 1245 tuh apa ya? 1245 sama dengan 15. 9 pas apa? kurang dari berarti yang ini. Sampai nomor adalah Finish everybody, selesai ya? Ya, belum nomor.
Cek jawabannya. Tahu belum kalau bisa tahu Anda. Sebelum itu yang mana? Pakai kanan apa kiri? Salah. Kiri apa kanan? Kanan. 10 yang mana? 10 bahasa Inggrisnya apa? It is 7 o'clock. Silakan langsung. Oke, kelompok berapa tadi? Aula tadi saya. Oke, good. Oke. Next. 5 plus 8. Salah, belum ada yang betul. Nah, ini yang betul nih. 8 plus 5. Yang 8 mas, ini yang 5. Quarter to 3. A quarter to 3. Ya. A quarter to a quarter to 3. Yes, benar. Yes. It is half past 9. Half past 9. Salah. Ya, ini naik dikit nih. Half past 9 naik dikit. Half past 9. Nah, harusnya setengah 10. Oke, 3 poin kelompoknya enggak. Keren. 20 past 6. Amal betul. Jangan lupa lembarannya dikasih nama kalau sudah dikumpul. Sudah boleh dikumpul. Ya, 5 6 sudah boleh sama waktunya ya. 11.40 sama dengan nama dan disimpan buat oleh-oleh. Jam, silakan jam yang sudah ada itu nanti di rumah dipakai belajar lagi, jangan sampai hilang ya, untuk latihan. Dan jika ada kesulitan boleh tanyakan ke ibu di pertemuan berikutnya. Di rumah gitu ya, latihan sendiri-sendiri, kemudian ucapkan, tanya sendiri, jawab sendiri. What is the time? Boleh ngobrol sama ibunya atau ayahnya. Ayah tanyain. Mari kita tutup pertemuan ini dengan Finish. breathing. Breathing. Good. Thank you so much. Ini ulang breathing. You're welcome. Nice to meet you too. See you next meeting and bye-bye. Ya, Bu Diana, terima kasih sudah diizinkan untuk belajar bersama di kelasnya. Sama-sama Pak Dedi, terima kasih sudah menghadir di kelas kami siang ini. Baik, sekarang kita lanjut ke percakapan pasca supervisi ya, atau pasca observasi. Baik. Terkait dengan keterampilan tadi yang sudah kita bicarakan di awal, Ya. ya ada 2 hal tadi ya. Bagaimana Ibu menilai
keterampilan tadi setelah Ibu mempraktekkannya bersama murid-murid di kelas tadi? Saya merasa keterampilan tadi sudah baik gitu. Sudah baik. Itu Ibu bisa menilai seperti itu, bagaimana itu Bu? Apa argumentasi yang saya Ibu sampaikan? Karena menurut saya media yang sudah saya gunakan tersebut sudah berfungsi dengan baik. Alasan yang pertama adalah satu, mampu membuat murid fokus pada pembelajaran, kemudian aktif dalam memahami materi. Kemudian yang kedua, media yang saya gunakan juga membantu murid lebih mudah dalam memahami konsep tentang jam ini tadi. Kemudian yang terakhir, lebih mudah bagi murid untuk menerapkan secara prakteknya bagaimana penggunaan jam tersebut dalam kehidupan sehari-hari karena ada bentuk nyatanya di sana. Jadi menurut Ibu tadi Ibu melihat bahwa murid-murid tadi lebih fokus daripada biasanya ya? Iya benar Bapak. Karena juga ada benda nyata yang bisa mereka jadikan acuan begitu ya dalam kegiatan tadi membahas terkait telling the time ya. Telling time, membahas tentang waktu dalam konsep bahasa Inggris. Baik, Ibu terima kasih sudah berefleksi dan boleh saya minta izin untuk menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi? Dipersilakan Bapak. Oke, baik. Bu Arianti, jadi tadi saya mengamati bahwa pada saat Ibu tadi berupaya memaksimalkan media tadi, Ibu tadi sudah mengajak murid memahami konsep waktu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya Ibu juga sudah mengajak murid aktif berinteraksi dengan bahan-bahan tadi, kan tadi ada banyak bahan ya, ada apa bulatan jamnya tadi, kemudian ada jarumnya dan lain sebagainya. Kemudian mereka saya lihat tadi aktif Bu dalam kelompoknya gitu, sebagian besar aktif kemudian untuk membuat media belajarnya sendiri seperti itu. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah kita bicarakan di awal tadi ya, sudah kita rujuk tadi di awal tadi ya Bu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, apa pendapat Ibu setelah mendengar umpan balik yang saya sampaikan tadi? Senang Pak gitu. Jadi tidak terlalu banyak hal yang sekiranya tidak sudah sesuai dengan harapan saya tadi di depan sebelum supervisi tadi. Kemudian ketika Bapak menyampaikan hal itu ya bersyukur bahwa alhamdulillah ya gitu, ternyata tidak terlalu jauh dari harapan saya begitu. Jadi memang sudah sesuai dengan harapan bahwa media yang saya buat, kemudian keterampilan yang ingin dinilai itu sesuai dengan harapan. Terima kasih Bapak atas masukannya. Baik. Selain apa yang saya sampaikan tadi, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan seperti itu dalam hal-hal yang saya lihat dari praktik yang sudah Ibu lakukan bersama murid-murid di kelas tadi. Misalnya ini pada saat memaksimalkan media tadi ya, yang keterampilan pertama yang sudah kita sepakati bersama tadi, ada baiknya instruksi yang diberikan kepada murid-murid tadi terkait misalnya dalam menempel bagian-bagian tadi sehingga menjadi sebuah jam yang menjadi menjadi media mereka tadi lebih dipertegas seperti itu. Saya melihat tadi ada tidak banyak Bu, ada 1-2 orang, dua murid yang masih kebingungan gitu, bagaimana sih menempel jarum kemudian supaya dia tidak lepas dari landasan jamnya itu supaya bagus, itu bagaimana seperti itu. Nah selain itu Ibu juga bisa memberikan instruksi untuk rekan dari tiap kelompok tadi yang sudah bisa menjadi membantu yang belum bisa dalam memasang tadi. Kemudian juga
Tadi ada tadi satu hal Bu yang saya lihat ketika mereka apa namanya kuis ya tadi ya, ada Iya. permainan terkait telling the time dengan media yang sudah mereka buat sendiri itu, kemudian mereka diajak untuk mengisi lembar kerja. Alangkah baiknya jika jam yang sudah mereka buat tadi itu dimaksimalkan untuk bisa menjawab itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tadi, sehingga jam mainan yang mereka buat tadi itu juga bisa berfungsi ganda tadi, selain untuk kuis ya, tadi saya lihat juga mereka sudah aktif luar biasa, kemudian mereka juga bisa memanfaatkan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja seperti itu. Ya, itu saja Bu terkait dengan hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Oke. Seperti apa perasaan Ibu setelah mendengar umpan balik yang sudah baru saya sampaikan tadi? Terima kasih Bapak untuk umpan baliknya. Jadi akan saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian saya senang Bapak untuk masukannya, sangat membantu saya. Jadi saya menjadi tahu mana yang harus saya perbaikin, yang perlu saya tingkatkan, seperti itu. Demikian Bapak untuk ininya. Baik. Nah, ini tadi kan ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Ya. Tentunya Ibu ada tidak keinginan untuk mengembangkan keterampilan terkait penggunaan media atau memotivasi murid dalam memaksimalkan media tadi? Untuk hal itu kemungkinan saya kan dengan bantuan teman-teman pastinya membuat belajar untuk membuat media digital. Berarti Ibu nanti akan melakukan aktivitas pengembangan berupa pengembangan media digital. Ya, benar Pak. Masih di topik yang sama atau bagaimana? Kemungkinan besar di topik berikutnya Bapak, karena setelah ini akan berbicara tentang things around us. Jadi mereka butuh gambar real, gambar nyata. Jadi jika menggunakan media digital, mereka bisa melihat secara langsung, meskipun hanya dalam bentuk foto atau video. Jadi mereka tahu bendanya seperti apa, seperti itu. Jadi pengembangan media digital berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini ya. Iya Pak. Apa sih tujuan pengembangan tersebut menurut Ibu? Karena kan eranya sekarang era digital Pak. Jadi semua serba digital. Jadi kita tidak mau tertinggal juga di era digital ini, supaya lebih kekinian lah bahasa gaulnya begitu, untuk menjawab tantangan di era digital. Nah, kurang keberhasilannya apa Bu? Kalau tadi saya lihat dengar tadi ada pengembangan media digital. Jadi nanti akan ada media Pak yang bisa digunakan oleh siswa ini secara digital begitu. Jadi dia tidak hanya bisa mengakses tidak hanya bisa digunakan di sekolah saja. Jadi ketika dia dimanapun berada, istilahnya dia ini bisa mengakses media itu dengan mudah. Jadi dia bisa belajar kapan saja istilahnya. Jadi ketika dia misalnya sakit seperti itu, jadi dia punya kesempatan yang sama dengan teman-temannya yang berada di sekolah. Dia tetap bisa belajar meski dia tidak berada di sekolah, seperti itu. Jadi produk bentuknya media yang bisa digunakan oleh siswa. Gitu. Secara spesifik Bu, media digital ini kan banyak ya, ragam. Ya, apa benar. bentuk yang lebih spesifiknya dari medianya? Video Bapak. Video ya. Video biasanya sebut konten, sebut merek. Ya, biasanya medianya dalam bentuk digital, video itu nanti akan di-share di YouTube. Di platform berbagi video ya, di platform berbagi video. Karena ini berupa aksi ya Bu, berupa rencana pengembangan. Tentunya Ibu butuh dukungan. Benar Pak. Ibu sudah memetakan tidak apa dukungan-dukungan yang Ibu perlukan ketika nanti melakukan ini nanti di aktivitas pengembangan ini? Yang pasti yang pertama adalah sumber daya Pak, mulai dari manusia, kemudian teknologinya. Itu kemudian juga sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya. Itu Pak sementara ini yang
kami butuhkan untuk mendukung supaya media secara digital ini bisa terwujud. Oke, ada teknologi, ada sumber Sumber daya daya manusianya. Iya. Dan itu bisa diperoleh di mana, Bu? Apa misalnya di bagian di area mana gitu Ibu bisa nanti? Kami punya sumber daya manusia yang di sekolah ini kan luar biasa. Ada Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang punya kemampuan luar biasa, Pak, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sekolah ini juga punya akses internet yang bagus, kemudian sumber daya pendukung teknologi juga sudah bagus. Saya rasa itu lebih dari cukup untuk menghasilkan sebuah atau beberapa media belajar secara digital. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pendukungnya seperti itu yang Ibu perlukan ya, Bu ya. Iya. Nah, berbicara waktu, kapan ini akan mulai dirintis atau akan dilaksanakan ini? Semester genap, Pak. Di semester depan berarti Iya, ya? semester depan. Kan semester ini sudah berakhir, jadi sudah selesai pembelajaran. Jadi semester depan kita akan mulai membuat media belajar secara digital supaya bisa diakses oleh anak-anak ketika pembelajaran semester 2 nanti dimulai. Seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti sebelum saya lanjut, ini ada tidak aktivitas pengembangan yang lain? Ini ada selain pengembangan media digital yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak? Untuk Sementara ini cukup media digital dulu, Pak. Karena masih butuh banyak belajar juga. Yang dikhawatirkan nanti tidak bisa membagi waktu, tidak bisa terkondisikan dengan baik seperti itu. Jadi fokus dulu pada Jadi lebih satu fokus hal, pada pengembangan media iya, digital. media digital dulu. Baik. Nanti apa-apa yang Ibu sampaikan nanti akan saya minta Ibu untuk mendokumentasikan di lembaran seperti ini. Nanti tolong Ibu isi ya supaya Baik, lebih Pak. sistematis gitu, nanti bisa kita bisa kita jadikan sebagai dokumen gitu, sebagai bahan pengembangan diri ya, seperti Baik. itu. Nah, Bu, kita sudah berada di akhir kegiatan pasca supervisi ini. Apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini, mulai dari awal tadi pra supervisi, kemudian kita observasi sampai dengan pasca supervisi ini? Yang saya dapatkan pertama yang pasti saya senang, Pak. Saya bahagia gitu bisa di coaching, kemudian banyak wawasan, kemudian motivasi saya untuk mengembangkan media belajar ini meningkat, Pak, karena saya merasa saya ternyata punya potensi ya gitu, dan merasa tertantang dan lebih optimis bahwa saya bisa dan saya siap untuk belajar dan berkembang sesuai dengan arahan dari sesi coaching ini. Demikian, Pak. Oke, baik. Itu saja mungkin Bu Arianti Diana. Terima kasih sudah melakukan sesi ini. Ada 3 bagian yang sudah kita lewati. Harapan saya adalah Ibu bisa berkembang. Tadi sesuai apa yang Ibu sampaikan, potensi-potensi yang memang senyatanya ada dalam diri Ibu itu bisa semakin berkembang dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran kelas. Iya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.